Haleluya, puji Tuhan, shalom. Dan saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari Senin pagi ini tanggal 10 Oktober 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki Senin yang kedua Bapak Ibu ya, di bulan Oktober. Berarti bulan depan sudah November, 2 bulan lagi sudah memasuki bulan Desember. Suasana Natal sudah ada saya kira ya. Kita cinta Tuhan Yesus, mari kita tiap hari, setiap saat bersukaria di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kalau di dalam Yesus aman saudara. Karena kita punya juru selamat, dia Yesus yang besar. Dia tuh ajaib. Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Oh haleluya. Saya sangat bahagia menjadi hamba Tuhan. Termasuk Bapak Ibu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan luar biasa. Karena siapa yang bisa sama seperti Yesus? Gak ada Bapak Ibu. Saya mau bacakan ayatnya ya. Ya, di dalam Yesaya pasal 45 itu dikatakan demikian ya. Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini Tuhan baik ya. Mempersenjatai, jadi kita dalam perlindungan Tuhan ya, dipelihara sama Tuhan siapapun, biarpun mereka tidak kenal Tuhan ya, di Australia, di luar negeri, mereka semua sehat bersukacita. Tapi harus sadar dia semuanya karena Tuhan saudara. Oleh itu mari kita sangat berbahagia kalau kita bisa cinta Yesus, bisa mengenal siapa yang mempersenjatai kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang memberikan nafas kalau bukan dia, Yesus Kristus Tuhan pencipta langit dan bumi. Ternyata Tuhan Yesus itu pribadi Bapa yang sangat kita cintai. Sebab dia satu-satunya. Oh haleluya. Saya teringat firman Tuhan. Saya senantiasa buka firman Tuhan saudara. Karena firman Tuhan katakan pada waktu Raja Salomo diangkat menjadi Raja bangsa Israel. Apa katanya di 2 Tawari. Sampai dia berkata demikian loh. 2 Tawari pasal yang kedua. Ya, ayat yang kelima dikatakan. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Coba ini. Raja Salomo lihat bahwa Yesus Tuhan Allah yang maha besar. Ya, bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia, saudara. Itu Tuhan yang maha besar, maha segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang maha kuasa saudara. Ya Tuhan itu maha kuasa loh. Ini saya baca lagi. Senantiasa saya menggunakan firman Tuhan loh Bapak Ibu ya. Karena supaya kita makin mengerti. Pada waktu Tuhan berjumpa dengan Abram ya. Di Kejadian pasal 17. Apa ayat 1 dikatakan. Ketika Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Coba ini firman Tuhan dari dulu sudah ngomong hidup di hadapan Tuhan tidak boleh bercela. Ini kepada Abram itu. Dan Tuhan berkata, akulah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Bapa kita yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, termasuk Bapak Ibu. Kalau bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa sampaikan firman Tuhan. Apalah kita ini, saudara. Kita hidup saya di hadapan Tuhan tidak berarti apa-apa. Tuhan, saya tidak ada arti apa-apa. Tapi menjadi berarti oleh karena kebesaran Tuhan. Oleh karena kasihnya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa dipakai untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari, berbuatlah menyenangkan hati Tuhan. Selagi kita hidup kesempatan hanya satu kali ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti di kitab Wahyu, jangan sampai diisi dengan Efesus. Kalau tidak bertobat, diangkat kaki dianmu tuh. Wah, minta ampun sama Tuhan. Kalau diangkat kaki dian, berarti kita bukan jemaat Tuhan lagi. Ya, karena kaki dian bicara jemaat Tuhan. Kalau dilemparkan kata Tuhan, Tuhan tidak mengenal kamu katanya Tuhan di Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Aku tidak kenal kamu, hai kamu yang pembuat kejahatan. Tapi mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat yang disayang Tuhan. Seperti di Matius 25, sebagai domba-dombanya Tuhan yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Tuhan akan menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan, surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji dia, kita mau sembah dia, supaya dia satu-satunya Tuhan
Juru Selamat bagi kita. Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya menyanyikan lagu ini atas izin Tuhan. Karena atas rahmat anugerah Tuhan, kita baca kitab Ester yang terakhir pasal 10. Pagi yang indah ini, Senin tanggal 10, bukan secara kebetulan Bapak Ibu. Ya, kemarin tanggal 9 Ester pasal 9. Sekarang tanggal 10 Oktober sejarah juga membaca kitab Ester pasal 10. Dan kita mau menyanyi karena renungan firman Tuhan ini kalau kita baca nanti, Mordekai dihormati, diangkat sama Tuhan. Demikian kita semua. Nanti saya mau baca firman Tuhan. Segala puji hormat bagi Dia. Amin. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia bersamaku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu bersama saya berdoa sama-sama kepada Yesus sambil kita angkat tangan. Bapak Ibu di rumah bersama istri semua, kalau pribadi-pribadi mari silakan. Penting kita menyembah Dia sambil kita angkat tangan. Nyanyikan lagu ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin. Haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin. Hanya bagi Engkau Tuhan hormat bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh hanya bagi Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Saya membacakan ayat dalam 1 Tawarim pasal 29 ayat 11, 12, 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Segala puji hormat hanya bagi ya Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, Bapakku. Kami puji Engkau Yesus, hormat serta syukur kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ampuni segala dosaku Bapa, sucikan mulutku, hatiku, tubuh jiwa rohku sebentar Bapa. Kami mau baca firman Tuhan, firman yang agung, firman-Mu sumber kemuliaan, sumber kehidupan. Biar hidupku ada di dalam firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ampuni ya Bapa segala kekuranganku, kekilafanku, hal yang tidak berkenan. Ampun. Itulah keadaan kami anak-anak-Mu Bapa. Tapi kami percaya menjadi kerinduan kami, supaya hidup kami makin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan izinkan sebentar kami membaca firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus satu-satunya Tuhan Mas segala-galanya. Semua karena Dia, Bapak Ibu Saudara bisa hadir, bisa ikut doa tiap pagi, tiap malam. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari di Senin minggu kedua ini, di bulan Oktober ini, kita mempersembahkan hidup kita seperti Mordekai, senantiasa dekat dengan Tuhan bersama Esther. Ternyata orang dekat dengan Tuhan ada perbedaan loh saudara, dihormati. Ini benar tertulis loh saudara, ada perbedaan. Dalam Malikiya pasal 3, saya mau baca saudara. Sebelum saya baca Esther pasal yang terakhir, supaya Bapak Ibu sadar bahwa kita semua ada perbedaan. Orang cinta Tuhan dan orang beribadah kepada Tuhan dan orang tidak beribadah. Coba ini, Malikiya pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada Allah. Amin. Ada perbedaan. Terbukti Bapak Ibu Saudara semua bersama saya sampai detik ini sehat. Berbeda dengan orang yang sakit-sakitan. Bayangkan saudara, kalau saya baik hamba Tuhan, beritanya sakit-sakit, saya semangat. Mana? Adakah saya sampai saya teriak-teriak? Kadang-kadang saya batuk. Bukan batuk, kenapa? Keselak saudara. Ya karena saya teriak-teriak, kenapa? Semangat saya. Kalau buat Tuhan semangat. Besok kalau saya di surga, diizinkan Tuhan, saya bisa pimpin puji-pujian saudara. Saya semangat. Dan saya selalu berdekatan dengan Tuhan Yesus Bapakku yang sangat kucintai. Karena hidupku seperti Rasul Paulus. Saya akan gandeng Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu semangat saudara. Kalau baca di Alkitab dikatakan, sampai di 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, ikutlah teladanku seperti aku teladan Kristus. Coba, luar biasa Rasul Paulus itu. Ya, sebagai manusia saya ikut figur, sebagai manusia Rasul Paulus figur saya itu. Dahsyat dia, luar biasa. Ya, dibandingkan dengan rasul yang lain, ya. 12 murid Yesus, 12 rasul. Rasul yang paling membuat Alkitab terbanyak itu Rasul Paulus. 13 kitab. Bahkan surat Ibrani menurut saya, surat yang ke-14, kitab 14, itu dibuat oleh Rasul Paulus. Saya kan sudah terangkan kepada Bapak Ibu, alasan-alasan bahwa kitab Ibrani itu disurut oleh Rasul Paulus. Sama juga, mari kita mau semangat. Ikut Yesus, semangat yang tinggi. Karena Tuhan mau pilih orang semangat. Militan, bukan orang loyo-loyo. Mari kita menjadi anak Tuhan yang semangat. Menjadi hamba Tuhan yang semangat. Anak Tuhan yang semangat. Tidak ada di dalam Alkitab bilang, kamu loyo-loyo, dah ikut Tuhan, jangan semangat. Tidak ada saudara. Ikut Tuhan dalam Roma 12 ayat 11, apa dikatakan? Biar rohmu menyala-nyala. Semangat melayani pekerjaan Tuhan. Apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, janji Tuhan. Jerih payah kita. Usaha kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, Tuhan memberi upah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baca Ibrani 11 ayat 6.
Ya, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata dikatakan orang yang sungguh mencari Tuhan itu ada upah. Oleh karena itu, dan orang melayani Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 26 dihormati oleh Bapa. Wah, luar biasa janji Tuhan itu. Tidak ada Alkitab seperti Alkitab yang kita percayai dalam firman Tuhan ini. Mari kita mau satu-satunya. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh. Kebenaran itu satu. 1 tambah 1, 2. Tidak ada yang kebenaran bilang, oh di Amerika 3, di China 4, di Prancis 5. Itu bukan kebenaran itu. Kebenaran tunggal. Demikian juga kebenaran Allah yang Esa. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Karena tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ada perbedaan. Yang sungguh ikut Tuhan, Mordekai bersama Ester sungguh-sungguh sampai dia berpuasa. Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan angkat. Mari kita baca kitab Ester yang terakhir, pasal 10. Puji Tuhan, besok kita memasuki kitab Ayub. Haleluya, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Ayub nanti kita dengar ceritanya. Kita sama-sama kita simak. Kita bangga sekali kalau Bapak Ibu mengerti sejarah Alkitab. Supaya hidup kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari, kitab Ester pasal 10 adalah pasal yang terakhir. Dan puji Tuhan kita membaca ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Ayat ketiga yang terakhir. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan orang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Kitab Ester pasal 10 adalah kitab yang terakhir, puji Tuhan. Berarti Tuhan Yesus cocok firman Tuhan yang menjadi awal dan akhir. Mengawali kitab Ester baca pasal 1 ayat 1. Dan puji Tuhan pada hari ini tanggal 10 bukan secara kebetulan. 10 bulan 10. Waduh, luar biasa. Bukan secara kebetulan hari ini. 10, 10, 10. Triple 10. Dan 10 juga bicara 10 hukum Taurat. Dan ternyata kalau kita hidup di dalam ketatan firman Tuhan, ayatnya juga hanya 3 ayat. 3 bicara angka kebangkitan, angka kemenangan. Dan ternyata Mordekai dihormati. Seperti ayat ketiga, itu tertulis di ayat yang ketiga. Coba, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh Yahudi. Serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Dan seterusnya. Dihormati. Demikian Tuhan ciptakan kita. Kalau kita dengar firman Tuhan sebagai terakhir kita baca. Ulangan 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Ini janji Tuhan. Asal kita dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, disampaikan oleh Yesus ini. Mari kita dengar firman Tuhan baik-baik. Dan kita ikuti firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman dengan taat setia. Menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kita. Dan saya kasih ayat terakhir lagi. Ulangan 26 sampai 19. Ini firman Tuhan luar biasa. Yang berkaitan dengan Mordekai dihormati. Demikian kita juga sama diangkat, dihormati oleh Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Saya mau baca Ulangan 26 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Amin. Terpuji, ternama, terhormat. Kenapa? Hanya Yesus satu-satunya yang terpuji, ternama, terhormat. Dan kita anak raja. Kita anak raja, kita berharga dan mulia di depan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena itu mari
sesuai dengan firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Tanggal 10 bulan 10 dan kitab Ester, baca pasal yang ke-10, pasal yang terakhir, maka Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan memberikan kita hormat, ternama, terpuji oleh karena Yesus. Mari oleh karena itu kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ikuti kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh haleluya. Bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus Kristus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat, ikuti firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan jadikan kita terhormat, terpuji, ternama bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.